Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozikin dengan NIM 2362729 dan teman saya. Dan saya Ampian Satwani dengan NIM 2362730. Kami dari kelompok kelas Zero. Saat ini kami menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Datuk Krama Palu semester 4 dan para mata kuliah statistika. Untuk dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Tiara Wahyu Anggraini, MPD. Dan judul penelitian yang kami teliti yaitu pengaruh kebiasaan bangun pagi dan pola tidur terhadap kesehatan mental dan fisik mahasiswa di Kota Palu. Kami memilih judul penelitian ini karena mengangkat dari fenomena yang kami amati sendiri di lingkungan kampus dan teman-teman mahasiswa di Kota Palu. Banyak dari kami yang memiliki jadwal tidur yang tidak teratur, sering begadang untuk menyelesaikan tugas, bermain gadget hingga larut malam, atau bahkan karena pekerjaan sampingan. Hal ini berdampak pada kondisi tubuh yang mudah lelah, sulit berkonsentrasi saat kuliah, dan juga mempengaruhi suasana hati sehari-hari. Kami sendiri pernah mengalami fase di mana pola tidur kami sangat berantakan. Dan saat itu kami merasa tidak hanya fisik yang menurun, tapi juga kondisi mental terasa lebih mudah stres dan cemas. Dari pengalaman pribadi itu, kami mulai tertarik mencari tahu lebih dalam apakah ada hubungan nyata antara kebiasaan tidur, terutama bangun pagi hari, dan pola tidur terhadap kesehatan mental dan fisik mahasiswa secara umum. Di Kota Palu sendiri merupakan sebagai lokasi penelitian kami. Kita memilih Kota Palu ini dikarenakan Kota Palu ini terdapat beberapa perguruan tinggi yang besar dan cukup beragam latar belakangnya. Kami ingin melihat bagaimana kebiasaan tidur mahasiswa yang berada di sekitar Kota Palu ini untuk mempengaruhi kondisi mereka secara keseluruhan, terutama dalam konteks kesehatan. Melalui penelitian ini, kami juga berharap bisa memberikan gambaran yang jelas bahwa kebiasaan yang tampak sepele seperti jam tidur dan waktu bangun ternyata bisa berdampak besar pada kesehatan mahasiswa. Selain itu, kami ingin mendorong mahasiswa dan pihak kampus untuk lebih peduli terhadap gaya hidup yang lebih sehat, serta mendukung kesehatan mental dan fisik mahasiswa secara menyeluruh. Oke, kita cek. Oke, kita saat ini akan melakukan penyusunan kuesioner untuk pernyataan berdasarkan indikator-indikator yang kita sudah siapkan ya. Langkah pertama, ini kita berada di tampilan Google Formulir. Langkah pertama itu kita membuka formulir kosong. Kita cukup klik ini. Nah, tampilan seperti ini. Nah, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita ubah judulnya ini menjadi sesuai dengan judul penelitian kita. Misal, pengaruh kebiasaan bangun pagi dan pola tidur terhadap kesehatan mental dan fisik mahasiswa di Kota Palu. Nah, setelah itu kita bisa isikan deskripsi formulir, misal seperti ini. Kami memohonnya sejenak untuk deskripsinya bebas ya. Nah, setelah itu kita masuk di pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu kita cukup ketik pertanyaan kita di sini ya, di bagian pertanyaan tanpa judul. Nah, kita ketik sini pertanyaannya, saya bangun pagi pada jam yang sama hampir setiap hari. Nah, setelah itu kan di sini ada opsi nih ya, ini sudah pastikan ini di pilihan ganda.
Dan kalau sudah pilihan kita nanti tampilannya seperti ini. Nah, di opsi ini kita klik dan kita ganti jawabannya itu sangat setuju. Terus kita enter setuju. Terus di bawahnya lagi netral. Terus di bawahnya lagi tidak setuju. Dan paling bawahnya sangat tidak setuju. Nah, setelah itu kita cukup tekan ini agar ketika orang ingin mengisi formulir ini atau ada orang yang melupakan sebagian dari forum yang pertanyaan yang dia isi dia lupa jawab, nah kita klik wajib diisi. Nah, itu pertanyaan sudah jadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu kita cukup klik ini untuk menduplikatnya ya, kita klik. Nah, kita di sini cukup ganti pertanyaannya saja. Oh iya, ini semua pertanyaannya sudah selesai, tapi kita ada yang merupakan satu hal, yakni identitas dari para pengisi kuesioner ya. Jadi di sini saya mau tambah pertanyaan lagi, tapi untuk nama, jurusan, dan dari kampus mana. Nah, kita cukup duplikat saja dan di sini kita ganti nama. Ini kita ubah jadi jawaban singkat. Setelah itu kita duplikat lagi. Nah, di sini kita isi ganti jurusan. Nah, setelah itu kita double lagi. Nah, di sini dari kampus, asal kampusnya dari mana? Misal kampusnya dari Unpad atau dari Unismu ya, terserah, berdasarkan dari pengisi kuesioner ya. Nah, agar tidak terlalu panjang begini ya, nah kita cukup kasih tambahkan bagian seperti ini. Nah, di sini pastikan di pada posisi ini pastikan dia ada tulisan lanjutkan ke bagian berikut ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi mereka harus mengisikan nama, jurusan, dan asal kampus, kemudian bisa mengisi forum yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita sekarang akan mempublikasikan forum yang kita telah buat. Nah, caranya itu tinggal klik dipublikasikan di sebelah kanan atas. Nah, setelah itu tekan publikasikan, tunggu. Nah, setelah tombolnya berubah jadi dipublikasikan, nah kita klik lagi satu kali. Nah, ini posisi sudah siap menerima jawaban dan kita cukup salin link responden. Dan kalau ini kalian merasa terlalu panjang, kita cukup persingkat seperti ini dan kita salin, dan nyap, kuesioner atau form yang telah kita buat telah siap untuk disebar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator penelitian. Indikator penelitian dirumuskan untuk mengukur setiap variabel secara proporsional. Berikut adalah indikator masing-masing variabel. Yaitu kami memakai dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pada variabel bebas itu terdapat dua variabel, yang pertama X1 dan X2. Pada X1 itu terdapat di kalimat pengaruh bangun pagi. Tujuannya mengukur sejauh mana mahasiswa bangun pagi secara konsisten, secara teratur dan konsisten.
Adapun sumber indikatornya yaitu Eileen, Deo Tiradamanik, dan Suryo Ediono tahun 2024. Indikator-indikator yang membangun variabel tersebut ada 5, yaitu konsistensi. Yang pertama adalah konsistensi waktu bangun pagi. Adapun pernyataannya, saya bangun pagi pada jam yang sama setiap hari. Terus yang kedua, kualitas suasana hati. Ya, adapun pernyataannya yaitu saya merasa lebih mudah marah atau murung meskipun bangun pagi. Yang ketiga, tingkat stres. Pernyataannya yaitu bangun pagi membantu saya merasa lebih tenang dan tidak mudah stres. Yang keempat, produktivitas harian. Adapun pernyataannya, saya merasa tidak ada perbedaan semangat antara bangun pagi dan bangun siang. Dan yang terakhir, keseimbangan aktivitas istirahat. Dengan bangun pagi, saya bisa mengatur waktu belajar dan istirahat secara seimbang. Lanjut kita ke variabel bebas atau X2 yang kedua, yaitu pola tidur. Adapun tujuannya untuk memanajemen waktu istirahat mahasiswa secara efisien. Adapun sumber indikatornya yaitu Agung Suseno, Ambar Sulianti, Asti Perina, Muhammad Naufal, Fadlur Rahman Riyadi tahun 2020. Adapun indikator-indikatornya yaitu keteraturan jam tidur di hari kuliah. Pernyataannya, saya tidur sebelum pukul 22.00 saat besok ada kuliah pagi. Lanjut kita yang kedua, konsistensi bangun pagi untuk kuliah. Saya sering melewatkan kuliah pagi karena bangun kesiangan. Yang ketiga, kecukupan jam tidur selama hari kuliah. Pernyataannya yaitu, saya selalu tidur minimal 6 jam sehari meski sedang sibuk kuliah. Yang keempat, gangguan tidur akibat tekanan dari akademik. Adapun pernyataannya, saya sering terbangun karena khawatir tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, tidur siang sebagai kompensasi kurang tidur malam. Saya tidur siang 20-30 menit untuk menjaga konsentrasi belajar. Kita lanjut ke variabel yang kedua yaitu variabel Y atau variabel terikat. Adapun variabel terikat ini terdapat pada kalimat kesehatan mental dan fisik mahasiswa. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam menjaga kesehatan mental dan fisik. Sumber indikatornya yaitu Eileen, Deo Tiradamanik, Suryo Adiono 2024, Agung Suseno, Ambar Sulianti, Asti Perina, Muhammad Naufal, Fadlur Rahman Riyadi tahun 2020. Adapun indikator-indikatornya yaitu mengelola stres. Adapun pernyataannya, saya mampu mengatasi tekanan akademik dengan tenang dan rasional. Yang kedua, stabilitas emosi. Adapun pernyataannya, saya mudah marah atau tersinggung dalam situasi kecil. Kita lanjut yang ketiga, motivasi harian. Adapun pernyataannya, saya merasa antusias untuk menjalani aktivitas setiap hari. Yang keempat, ketenangan pikiran. Saya sering merasa gelisah dan sulit untuk menenangkan pikiran saya. Yang terakhir adalah interaksi sosial. Adapun pernyataannya ialah saya merasa nyaman dan percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain. Kita masuk ke sumber penelitian. Kami menggunakan sumber dari artikel yang pertama yang diterbitkan oleh Eileen, Deo Tiradamanik, dan Suryo Ediono, yaitu pengaruh kebiasaan bangun pagi terhadap kesehatan mental mahasiswa di Indonesia. Artikel ini membahas mengenai permasalahan bangun pagi mengenai kesehatan mental mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Kita lanjut yang artikel yang kedua yaitu prokrastinasi dan pola tidur mahasiswa. Yang autornya ada 5 orang yaitu Agung Suseno, Ambar Sulianti, Asti Perina, Muhammad Naufal, Fadlur Rahman Riyadi. Ini adalah jurnal penelitian psikologi yang membahas mengenai
yang menganalisis bagaimana dampak prokrastinasi akademik pada pola tidur mahasiswa. Jadi kami menggunakan 2 penelitian dari untuk membangun indikator-indikator pada penelitian kami. Untuk populasi yang kami ambil itu merupakan mahasiswa yang berstatus kuliah di perguruan tinggi di sekitar Kota Palu. Dan untuk sampelnya? Karena melihat populasi yang begitu besar atau begitu banyak, maka kita bisa mengurutnya menjadi beberapa perwakilan saja. Jadi yang kami dapati dari populasi mahasiswa yang ada di Kota Palu berjumlah 76 responden, maka bisa dikatakan sampel yang kami miliki berjumlah 76 sampel atau responden. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling apa yang digunakan dalam penelitian kami. Jadi pada penelitian kami ini menggunakan teknik sampling simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. Sampel yang diperoleh dengan cara menyebar kuesioner secara online kepada perwakilan atau sebagian dari populasi yang dimaksud dan bersedia mengisi kuesioner untuk menjadi subjek penelitian atau responden. Ada juga alasan yang lain mengapa teknik sampling ini kami pilih karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel, karena siapa saja boleh atau berkesempatan menjadi responden karena dipilih secara acak. Yang kedua, itu mudah diterapkan. Teknik ini cukup mudah untuk dilakukan karena peneliti hanya perlu membuat daftar populasi lalu memilih sampel secara acak. Adapun yang alasan yang lain untuk mengurangi risiko bias peneliti dengan melakukan sampling random sampling, maka peneliti tidak perlu ikut campur dalam pemilihan siapa yang akan menjadi responden, sehingga hasilnya lebih netral dan valid. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kami mengumpulkan data-data penelitian. Baik, di sini saya sudah masuk di dokumen Word pada bagian teknik pengumpulan data. Di sini saya bacakan saja teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kenapa? Karena kuesioner dipilih karena efisien untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dalam waktu yang relatif singkat. Responden mengisi kuesioner secara mandiri sehingga data yang diperoleh bersifat subjektif berdasarkan persepsi dan pengalaman masing-masing mahasiswa. Lalu metode yang digunakan yaitu
kuesioner tertutup. Jadi kami dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner, dan kuesioner yang digunakan yaitu metode kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup berbasis online. Penyusunan kuesioner melalui Google Form untuk memudahkan distribusi dan pengisian oleh responden. Melalui cara ini diharapkan agar lebih mudah dipahami dan dijangkau oleh responden dan untuk mengefisienkan waktu dan biaya, serta pengumpulan data dalam waktu yang singkat. Untuk mengisi kuesioner, responden dapat langsung mengakses link yang diberikan melalui platform online WhatsApp, yang dimana link kuesioner tersebut berisi 15 pernyataan berdasarkan skala Likert 5 poin, yaitu sangat setuju atau disingkat SS, setuju S, netral N, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Kuesioner ini mencakup 3 variabel penelitian, yaitu pada kebiasaan bangun pagi atau dia X1, pola tidur atau X2, dan kesehatan mental dan fisik atau Y. Seluruh data yang terkumpul nantinya dikompilasi secara otomatis dan selanjutnya dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak seperti Microsoft Excel dan SPSS. Jadi setelah kita kumpulkan data melalui kuesioner online atau kuesioner tertutup, tanda kata lainnya, para responden diarahkan untuk mengisi kuesioner yang telah diberikan melalui link, melalui WhatsApp. Di situ ada pernyataan 15. Para responden mengisi berdasarkan skala Likert, antara dia sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Terus setelah peneliti mendapatkan atau telah mengumpulkan data-data yang sudah tersedia, selanjutnya akan dianalisis menggunakan bantuan software atau perangkat lunak seperti Microsoft Excel dan SPSS. Oke, cek. Oke, di pertemuan kali ini kita akan menghitung data yang telah kita dapat melalui forum kuesioner yang telah kita sebar sebelumnya, dan alhamdulillah kita dapat sekitar 75 jawabannya dari kuesioner yang kita sebar ini. Rata-rata itu berasal dari UIN Dato Karma Palu, Universitas Tadulako, dan Universitas Muhammadiyah Palu atau kita kenal dengan Unismu. Untuk yang pertama, kita menentukan hipotesis penelitiannya di hipotesis 1 itu kebiasaan bangun pagi dan pola tidur berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa di Kota Palu, dan hipotesis nihilnya kebiasaan bangun pagi dan pola tidur tidak berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa di Kota Palu. Nah, yang pertama ini kita masuk ke pengolahan datanya ya. Yang pertama kita harus tentukan X1, X2 sama Y-nya. Nah, kita ambil satu jawaban dari kuesioner dulu. Nah, kita ketik sini rumusnya sama dengan kita ketik average buka kurung. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini dari pertanyaan ini X1, pertanyaan pertama sampai pertanyaan 5 kita blok. Nah, setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, begini juga untuk S2. Nah, kita kembalikan lagi, kita ketik average. Nah, di sini kita blok.
Nah, tutup kurung, enter. Y juga sama. Nah, agar cepat kita cukup blok. Jadi ini kita ketikkan begini, terus kita blok ke bawah. Nah, ini semua sudah kita tentukannya. Oke, selanjutnya kita menentukan X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1Y, X2Y, dan X1 X2. Oke, setelah itu kita tentukan dulu yang paling pertama, X1 pangkat 2. Nah, caranya, rumusnya itu seperti ini, sama dengan sebagai pembuka. X1 itu kita pangkatkan dengan pangkat 2 dan langsung enter. Nah, untuk X2 juga sama, kita ambil, nah terus kita pangkatkan 2, baru enter. Nah, Y juga sama, kita pangkat dengan 2, baru enter. Untuk XY, X1Y ini perkaliannya, perkalian X1 dikali Y. Jadi misal seperti ini, X1 dikali Y, hasilnya seperti ini. Begitu juga X2Y. Nah, untuk X1, X2 ini perkalian X1 dan X2 itu sendiri. Nah, tinggal seperti tadi, tinggal kalikan dengan X2. Nah, setelah semua ditentukan, kita blok seperti menentukan 74 jawaban responden tadi. Ini kita blok ke sini. Kita turunkan ke bawah, dan ya, kita sudah berhasil menentukan X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1Y, dan X1 X2. Selanjutnya kita akan menentukan sigma dari X1 pangkat 2, terus X2 pangkat 2, baru Y pangkat 2, dan X1Y. Kita sebelumnya kita totalkan dulu semuanya. Agar bisa lihat totalnya,
kita bold. Oke, kita selanjutnya akan menentukan sigma x1 pangkat 2, x2 pangkat 2, y pangkat 2, x1y, x2y, dan x1 x2. Yang pertama itu x1 pangkat 2, rumusnya itu seperti ini. Kita tekan sama dengan total dari x1 kita ambil, terus dikurang, buka kurung, maaf ini agak salah tadi, ini lebih tepatnya dia total x1 pangkat 2 berarti kurang ini x1 nya, terus dipangkat 2, terus dibagi dengan jumlah data. Nah, jumlah data kita itu sekitar 75 ya, jadi kita ketik sini 75, baru tutup kurung, baru enter. Nah, totalnya ini 19,78 ke sigma kedua sama, tinggal total. Ini totalnya tadi x2 pangkat 2 dikurang, buka kurung, x2 pangkat 2 dibagi 75, tutup kurung, enter. Selanjutnya sigma y pangkat 2, kita sama dengan lagi total y pangkat 2 kurang, buka kurung, total y
dibagi jumlah data 75 tutup kurung enter. Nah selanjutnya X1Y sama dengan X1Y ini jumlah datanya dikurang buka kurung total X1 dikali total Y baru ditutup kurung dibagi jumlah data sekitar 75 tutup kurung. Emang ada yang salah, ini double kurung ya. Oke, X2 juga sama dengan X1 Pak. X1Y, X2Y ya. Yang terakhir sigma X1 X2 rumusnya itu seperti ini, total X1 X2 dikurang buka kurung total X1 dikalikan total X2 ditutup kurung dibagi 75. Oke, ini dari sigma hasil yang kita jumlahkan dari hasil sigma X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1Y, X2Y, dan X1 X2. Selanjutnya kita masuk ke nilai B1. Nah, rumusnya itu adalah buka kurung sigma X2 pangkat 2 ya, terus dikali sigma X1Y, terus ditutup kurung baru kurang buka kurung lagi sigma X2 Oke, selanjutnya kita akan menghitung rumus maksudnya nilai dari B1 terus kemudian B2 dan A. Caranya berikut adalah rumusnya itu buka kurung terus sigma terus itu hasil dari sigma X2 pangkat 2 kemudian dikali sigma X1Y kemudian tutup kurung dan dikurang buka kurung sekali lagi sigma X2Y dikali sigma X1 X2 terus ditutup kurung 2 kali kemudian dibagi buka kurung lagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 baru itu tutup kurung lagi sekali lagi baru kurang sigma X1 X2
kemudian dipangkatkan 2 dan tutup kurung dan enter. Sepertinya ada yang salah. Nah, itulah hasilnya. Kemudian kita mencari X, maksudnya B2 ya. Kita sebenarnya lagi buka rumusnya, sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X1Y, terus maaf, salah rumus, kita ulang lagi satu kali. Sigma X1 pangkat 2 terus dikali sigma X2Y, kemudian tutup kurung dan dikurang sigma X1Y, kemudian dikali sigma X1 X2, kemudian tutup kurung 2 kali. Nah, baru itu dibagi, buka kurung 2 kali lagi. Sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2, setelah itu tutup kurung, nah dikurang sigma X1 X2 jangan lupa dipangkatkan 2 dan tutup kurung, enter. Oke. Nah, terakhir ini A. Rumusnya itu agak sedikit gampang. Buka kurung, kemudian cari total Y. Ini total data Y ya. Kemudian kita kurang, buka kurung lagi, dari operasi B1 dikali total X1 ya, ini X1 ya, baru tutup kurung, kemudian dikurang, buka kurung lagi, B2 sama dikali total dari X2, baru tutup kurung dan dibagi jumlah data yakni 75, enter. Oke. Berikut hasil penghitungan dari sigma X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1Y, X2Y, X1 X2, dan ini hasilnya dari B1, B2 dan A. Inilah menghitung regresi linear berganda secara manual. Selanjutnya kita akan melakukannya secara otomatis. Untuk melakukan penghitungan secara otomatis ini jauh lebih gampang daripada manual. Caranya kita perhatikan di sebelah sini, pastikan di sini kita masuk ke menu data ya, data. Kita klik data analis, kemudian pastikan di sini pilihannya regression, klik OK. Di sini input Y-nya kita masukkan ini ya, data dari Y ini kita blok.
Nah, klik buat tombol ini. Selanjutnya input x range atau variabel x. Nah, kita blok kedua-duanya, x1 x2. Baru itu tekan ini. Nah, setelah di sini, setelah kita masukkan inputnya x dan y, nah kita masuk ke output options, kita tekan output range. Nah, kita pilih di mana kolom yang akan kita simpan untuk mencetak hasilnya. Bisa saya pilih di sini ya. Oke. Nah, setelah itu tidak ada lagi yang kita lakukan perubahan dan kita klik oke. Nah, sama ya. Ini intercept, ini yang nilai A tadi, sekitar koefisiennya sekitar 1,39, sama ya. Untuk oke ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penghitungan melalui SPSS ya. Maaf, maksudnya kita sudah berada di tampilan SPSS untuk pertama kalinya. Kita cukup close saja ini. Nah, kita fokus ke tabel ini ya. Maaf ya, ini sebenarnya bukan tabel ini, kita fokus ke data view ya. Nah, di sini kita akan masukkan data-data tadi mulai dari x1, x2 dan y. Nah, kita copy dulu dari file Excel kita tadi. Kita buka di sini. Nah, sini langsung Ctrl V. Oke. Setelah semuanya kita taruh, selanjutnya kita ke variable view. Nah, kita ganti. Ini kita ganti x1. Di sini kita ganti. Sini kita ganti x2. Sini kita ganti y. Oke. Kita perhatikan di sini di measures ini masih statusnya masih unknown. Nah, kita ubah di sini jadi scale dan scale. Oke. Jika dirasa sudah tidak ada lagi yang kita ubah, langkah selanjutnya kita akan melakukan operasi regresi linear berganda ya, dengan cara kita klik di sini analyze, terus kita pilih regression, terus kita pilih linear. Nah, kita ada tampilan seperti ini. Nah, di sini di independent ini kita kasih masuk variabel y. Nah, untuk independennya kita kasih masuk variabel x1 dan x2. Oke, sebelum tekan oke, kita save dulu. Nah, kita tekan continue. Oke. Setelah itu kita klik oke. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ya. Mulai dari ANOVA
terus koefisien sama seperti tadi di Excel, dan di sini model summary-nya. Nah, di sini tabel atau signifikannya berada di bawah 0,05. Itu nah, ini menandakan bahwa tapi kita perhatikan ulang di X1 nya ini di atas 0,05 ya. Ini kita bisa lihat di sini 0,10 sama ini 0,37. Nah, ini bisa terbukti bahwa hipotesis H1 itu kebiasaan bangun pagi dan pola tidur berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa di Kota Palu. Berarti ini sangat mendukung ya, sangat mendukung hipotesis tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulannya. Mulai lagi. Baik, di sini saya akan jelaskan kesimpulan dari hasil penelitian pengaruh kebiasaan bangun pagi dan pola tidur terhadap kesehatan mental dan fisik mahasiswa di Kota Palu. Jadi ini kesimpulannya berdasarkan hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda terhadap 76 responden mahasiswa di Kota Palu, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh simultan atau bersama-sama. Kebiasaan bangun pagi atau X1 dan pola tidur atau X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik mahasiswa atau Y di Kota Palu. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari batas toleransi, yaitu 0,05. Ini berarti perubahan atau variasi pada kebiasaan bangun pagi dan pola tidur secara simultan akan mempengaruhi kondisi mental dan kondisi kesehatan mental dan fisik mahasiswa. Selain itu, 25,9% variasi dalam kesehatan mental dan fisik mahasiswa dapat dijelaskan oleh kedua variabel ini, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Yang kedua, pengaruh parsial atau individual. Pengaruh kebiasaan bangun pagi atau X1. Kebiasaan bangun pagi X1 secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik mahasiswa atau Y. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji T untuk X1 sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kebiasaan bangun pagi yang lebih baik cenderung memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik pula, terlepas dari variabel pola tidur. Yang kedua, pengaruh pola tidur atau X2. Pola tidur X2 atau X2 secara parsial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik mahasiswa atau Y. Buktinya adalah nilai signifikansi uji T untuk X2 sebesar 0,037 yang juga lebih kecil dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa pola tidur yang baik akan berkontribusi positif terhadap kesehatan mental dan fisik mahasiswa, meskipun variabel kebiasaan bangun pagi tidak dipertimbangkan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maklum karena kami masih pemula. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem informasi jaya jaya jaya. Ya.